diam sana. Qin Shuhei, biar kukatakan padamu, kekayaan keluarga Qin akan segera menjadi milikku. Dan tunanganmu, Yang Jia, dia akan segera menikah denganku. Semua yang kau miliki sekarang menjadi milikku. Tuan Muda, Tuan Besar telah mengeluarkan peringatan terakhirnya. Jika kau tidak menikah bulan ini, Wang Sheng asisten Li. beliau akan mengatur pernikahan untukmu sendiri. Kesehatan orang tua itu menurun, dan aku tidak bisa melawan keinginannya. Li Shuoyan presiden Li. Tapi menikah dalam sebulan. Di mana aku harus mencarikannya seorang cucu menantu perempuan? Ada apa? Tuan Muda, sepertinya seseorang berbohong di depan. Dia masih bernapas. Panggil ambulans. Rumah sakit. Aku tidak mati. Ada apa? Kau terdengar kecewa karena kau tidak mati. Sepertinya kau menyesalinya. Aku sedang usil. Kau menyelamatkanku. Terima kasih. Ada apa? Telah terjadi insiden, Tuan Muda. Tuan Besar pingsan. Beliau bersikeras agar kau menikah dulu, atau beliau menolak perawatan. Di mana aku harus menemukannya sekarang? Katakan padanya, aku akan melakukan seperti yang dia inginkan. Aku akan mencarikannya cucu menantu perempuan sekarang juga. Aku tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Apa maksudmu? Pernah dengar tentang membayar hutang nyawa dengan dirimu sendiri? Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Setelah kau pulih, bawa buku registrasi rumah tanggamu, dan temui aku di kantor urusan sipil. pernikahan. Denganku, seorang mantan narapidana. Tidak, prioritas saat ini. Bukan ini. Aku harus menemukan Gauru dan putrinya dan membalas dendam. Tapi bagaimana caranya? Benar, beritahu ayah semua ini. Bongkar wanita-wanita tak berperasaan itu, wajah asli mereka. Ayah pasti akan membantuku. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Ambil kembali dan laporkan. Apakah aku benar-benar akan menikah seperti ini? Baru keluar dari penjara. Dengan pria yang baru kutemui sekali. Lupakan saja, dia menyelamatkan hidupku. Anggap saja sebagai balasan. Lagi pula aku tidak punya apa-apa lagi. Kenapa kau tidak melihat kemana kau pergi? Benar. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Aku sebenarnya sudah masuk. Apa yang telah kau lakukan tidak penting. Yang penting adalah kau akan menjadi Nyonya Li mulai sekarang. Baiklah, aku ada rapat. Nanti, minta sekretaris Wang mengantarmu ke tempatku. Meskipun ini pernikahan palsu, kita harus membuatnya terlihat nyata. Untuk mencegah orang tua itu curiga. Jadi ini pernikahan palsu. Benar. Aku juga punya anjing bernama Bun. Kau yang akan mengurusnya mulai sekarang. Jaga dia baik-baik. Dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Baiklah. Apa kau tidak tahu siapa aku? Tuan Muda kita adalah CEO Li Group dan penerus masa depan. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Apakah Li Group benar-benar sehebat itu? Aku baru saja keluar, aku belum pernah mendengarnya. Baru saja keluar, mencoba memainkan peran bunga polos untuk mendapatkan simpati. Tidak apa-apa, kau bisa melanjutkan dan menyibukkan diri. Aku akan kembali ke perusahaan. Apa dia menikah dengan orang penting? Sudahlah, tidak masalah. Aku harus fokus pada urusanku sendiri. Gauru, aku akan membongkar warna aslimu. Tuan Muda, Li Group, kami telah menyelidiki latar belakang Nyonya. Namun, ada apa? Nyonya adalah putri sulung konstruksi Qian. Ibunya meninggal saat dia berusia 7 tahun. Setelah itu, tantenya membawa seorang anak perempuan menjadi istri kedua, milik ayahnya. 8 tahun yang lalu, karena insiden tabrak lari, dia masuk penjara. Mengemudi dalam keadaan mabuk. Ya, tapi orang-orang kami menyelidiki. Tabrak lari 8 tahun lalu. Bukan perbuatan Nyonya, melainkan karena adik tirinya. Nyonya itu telah dituduh dan dipenjara. Menarik. Jadi, terakhir kali kita melihatnya penuh luka. Itu pasti perbuatan ibu tiri dan saudara tirinya. Tepat sekali. Siapapun yang menyentuh orang-orangku akan memohon ampun berlutut.
Team Bro. Penanggung jawab hari ini diperkenalkan oleh Tuan Tang. Dia dan Tuan Tang. Keduanya adalah klien utama kami. Kau harus menghibur mereka dengan baik. Ini pertama kalinya aku bertemu Tuan Tang. Aku pasti akan membuat grup Ken bangga. Ayah, kau berjanji padaku. Proyek ini akan menjadi milikku. Tidak sulit. Selama kau membuat mereka senang. Kau tak perlu khawatir soal proyek atau uang. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Terima kasih, Ayah. Ken Shuhe, apa yang kau lakukan di sini? Kau berani kembali. Karena kau belum mati. Kau harus merangkak ke dalam lubang dan membusuk di sana. Jangan jadi gangguan di sini. Biar kukatakan padamu, aku yang bertanggung jawab atas perusahaan sekarang. Ayah bilang, akulah satu-satunya pewaris. Beraninya kau mengatakan itu? Konstruksi King didirikan oleh ibuku. Kalian berdua berkomplot dan membunuh, dan sekarang kalian menikmati hasil jerih payah kalian. Tidakkah kalian takut akan pembalasan ilahi? Pembalasan ilahi. Kau bahkan tidak melihat siapa yang sekarang jadi gelandangan. Belum kapok juga. Kukatakan padamu, aku berani memukulmu sekali. Aku berani memukulmu 2 kali. Terakhir kali kau beruntung, karena kau menghindarinya. Lain kali, belum tentu begitu. Pergi dari sini sekarang. Keluarga Ken tidak akan memberimu sepeser pun. Jalang, kau berani memukulku? Kakak, dendam apapun yang kau miliki, lampiaskan padaku. Jangan salahkan ayah dan Kak Jia. Mereka berdua peduli padamu. Selama kau meminta maaf pada ayah, meskipun kau memukulku, aku akan menemukan cara untuk mengembalikanmu ke keluarga Ken. Kakak, sandiwara apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Masih cantik setelah 8 tahun di penjara. Beraninya kau. Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaan? Jangan berpikir hanya karena ibumu punya beberapa orang di perusahaan. Aku tak berani menyentuhmu. Curahkan semua pikiranmu ke perusahaan. Jangan harap. Ayah, aku hanya meminta satu hal padamu hari ini. Konstruksi King didirikan oleh ibuku. Aku adalah putri kandungmu. Kenapa? Mengapa King Yicheng? Orang luar mewarisi perusahaan. Apa maksudmu? Ibumu yang mendirikannya, perusahaan ini adalah karya hidupku. Akan kuberikan kepada siapapun yang kuinginkan untuk mewarisinya. Jika kau tidak puas, maka keluar. Anggap saja aku tidak pernah menganggapmu sebagai anak perempuan. Maaf, dialah yang harus meminta maaf. Kalian semua. Setelah 2 hari berkeliaran di luar, kau pikir kau sudah tumbuh sayap. Bocah kurang ajar. Hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar, binatang kecil tak tahu diuntung. Tuan Qin, aura pendisiplinan Anda ini. Wibawa yang luar biasa. Tuan Tang, pemasok lift. Bukankah ini Tuan Tang? Akhirnya, kami telah menunggu Anda. Kami telah mengharapkan kedatangan Anda. Silakan, masuklah. Tidak perlu. Ayo. Tuan Tang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah wakil presiden kami yang baru diangkat. Qin Yicheng. Putri bungsu saya. Mulai sekarang, urusan bisnis apapun, serahkan saja padanya. Tuan Tang, Anda. Sampah macam apa kau ini? Hingga mengambil alih proyek saya? Tuan Tang, apakah Anda salah paham? Kapan aku menyuruhmu bicara? Apakah aku memberimu izin untuk bersuara? Kak Shuri, maafkan aku. Aku membuatmu takut. Tidak apa-apa. Begini, perusahaan ini kecil dan tidak signifikan. Kedatanganmu ke sini merendahkan. Jika kau bertanya padaku, lebih baik kau memulai perusahaanmu sendiri. Jangan khawatirkan proyeknya. Semuanya ada padaku. Aku akan memastikan semuanya diatur untukmu dengan sempurna. Apa, Qin Shuhe? Kapan kau berhubungan dengan pria baru?
Ya, Tuan Tang. Aku mengerti maksudmu. Shuhei. Dia putri sulungku. Aku telah mengaturnya untuk bekerja di perusahaan. Mulai sekarang, proyek apapun yang kau miliki, berikan padanya. Ini hanya masalah mengganti penanggung jawab. Anda hanya perlu mengatakan satu kalimat saja. Kita, jangan marah. Mengapa kita bicara soal pemutusan kerjasama? Apa yang kau tahu? Wakil presiden apa? Kau menghina siapa? Aku akan menunjukkan sesuatu padamu hari ini. Orang ini yang bertanggung jawab adalah Kak Shui kita. Ambil 3 miliar untuk mengakuisisi saham dan menyuntikkan modal. Jadi aku hanya sedikit terlambat. Dan kau menghentikan orang-orang di gerbang? Menyanyi solo? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Orang yang menyinggung Kak Shuheku berlutut dan minta maaf padanya. Selama Kak Shu bisa memaafkan dan setuju, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kita akan melanjutkan kerjasama kita seperti biasa. Jika kau tidak bisa melakukannya, tidak hanya kesepakatan hari ini yang gagal. Aku juga akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Kapan Qin Shuhei naikkah? Pohon besar Tuan Tang? Ayah. Pasti karena dia menjelek-jelekan aku di depan Tuan Tang. Itu sebabnya Tuan Tang pasti memiliki kesalahpahaman tentangku. Ayah harus berada di depan Tuan Tang. Jelaskan kepadaku. Kenapa kau tidak berlutut dan memohon ampun pada kakakmu? Apa yang kau tunggu? Apa? Aku berlutut padanya. Dia yang memfitnahku duluan. Aku tidak akan berlutut. Bahkan jika aku berlutut, ibuku tidak akan setuju. Aku tidak akan berlutut. Diam. Apa yang kau tahu? Proyek ini bernilai 80 juta. Bahkan jika aku menjualmu, apakah kau bernilai 80 juta? Jangan bicara soal memberitahu ibumu. Jika kau menggagalkan kesepakatan ini untukku, aku akan melemparmu dan ibumu ke laut untuk makanan ikan. Tuan Qian, ini buruk rantai modal kita benar-benar putus. Proyeknya telah ditangguhkan. Masih belum berlutut. Tuan Tang, ini hanya pertengkaran kecil antar saudara perempuan. Tidak perlu berlutut. Apa? Kau juga ingin berlutut? Jika kau tidak mau berlutut, diamlah. Kakak, aku mohon kak. Maafkan aku sekali ini saja. Aku bersumpah tidak akan pernah bertengkar denganmu lagi untuk apapun. Begitu lebih baik. Kak Shuhei, apakah kau puas? Jika kau puas, maka proyek Qian akan kupulihkan seperti semula. Jika kau tidak puas, aku akan menunjukkan sesuatu padamu hari ini. Shuhei, sebelumnya, itu semua salah ayah. Lihat adik perempuanmu. Aku telah memukul dan sudah memarahinya juga. Kita ayah dan anak. Tidak mungkin ada dendam semalaman. Lagi pula, perusahaan juga merupakan kerja keras ibumu. Kau tak bisa hanya menonton pekerjaan hidup ibumu dihancurkan. Ayah hanya punya satu anak perempuan ini. Kau tak bisa hanya menonton ayah menua dan tidur di jalanan. Bukankah itu memaksaku untuk mati? Bahkan jika ibumu melihatnya, dia tidak akan setuju. Begini saja. Yuh, keluhan apa yang kau derita? Katakan pada ayah. Ayah akan membuat keputusan untukmu. Jangan marah pada ayah. Tidak perlu. Keadilan yang kuinginkan, aku akan mencarinya sendiri. Segala penderitaan yang telah kuderita, akan kubalas satu persatu. Hubungan ayah anak kita terputus mulai hari ini. Aku menginap di konstruksi Qin hari ini. Karena ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Kedepannya, kita hanya akan memiliki hubungan kerjasama. Tak ada lagi hubungan ayah dan anak. Baiklah. Selama perusahaan bisa diselamatkan, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tuan Tang, lihat. Baiklah, jadi, bagaimana kalau kita sudahi sampai di sini untuk hari ini? Jika ada sesuatu di masa depan, beritahu aku secara langsung. Aku pasti akan membantumu. Mengapa kita tidak akhiri di sini hari ini? Saudari Shu, aku akan mengantarmu keluar. Baiklah, Tuan Tan, hati-hati. Hati-hati, semuanya. Qin Shuhei, dasar jalang. Apa kau tidak hanya mengandalkan pria untuk maju? Jangan berpikir hanya karena kau punya Tuan Tang, kau bisa melangkahiku. Aku beritahu kamu. Aku mencuri pria pertamamu, dan akan ada yang kedua. Aku ingin kau mati.
Tuan Tang, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena Anda, aku sungguh tak tahu harus berbuat apa. Jangan sebutkan itu. Itu yang harus kulakukan. Jangan panggil aku Tuan Tang di masa depan. Panggil saja aku Xiao Tang. Pokoknya, aku masih ingin berterima kasih, Tuan Tang. Saudari Shue, kau terlalu memujiku. Bagaimana ini bisa aku yang membantumu? Ini keberuntunganmu. Memiliki dermawan yang membantumu. Perusahaan baru-baru ini mengakuisisi saham di perusahaan konstruksi. Jika kamu sedang senggan dan tidak ada yang bisa dilakukan, bantu aku menanganinya. Kantong arsip. Konstruksi Qin. Apa kau tahu itu? Aku sedikit tahu. Bagus, aku akan mengatakannya lagi. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku. Mampu membuat Tuan Tang dari perusahaan besar. Begitu patuh, status Li Shuoyan pasti lebih tinggi lagi. Villa keluarga Li. Kau sudah kembali. Cuci tanganmu dan cicipi makanannya. Maaf, Nyonya. Tapi Tuan Muda kami punya diet khusus. Dia tidak bisa makan ini. Begitu ya? Hadiah terima kasih ini dariku belum sepenuhnya terungkap. Maafkan aku tidak berharga lagi. Kalau begitu, aku ambil sekarang. Maafkan aku. Cepat lepas, aku akan mencucinya untukmu. Caroba. Kenapa kau tidak memperhatikan? Kenapa Tuan Muda tidak marah? Dan dia sangat perhatian pada istrinya. Sulit untuk mengakhiri sesuatu tanpa menikah. Tidak, mereka sudah menikah. Tidak mau coba sedikit. Aku masak banyak. Aku tak bisa menghabiskannya sendiri. Sayang sekali kalau dibuang. Tuan Muda sebenarnya makan sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Dulu dia tidak pernah makan apapun yang dibuat oleh orang lain. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Lumayan. Sekretaris Wang, Anda juga harus coba. Aku masak banyak sekali. Dia harus kembali ke perusahaan nanti. Dia sangat sibuk. Benar, maaf. Aku sedang buru-buru. Aku tidak bisa makan. Rasa posesif Tuan Muda mengerikan. Sebaiknya aku tidak memprovokasinya. Ibu tidak tahu bahwa Qin Shuhei dengan dukungan Tuan Tang menindasku dengan sangat parah. Dia mengandalkan pergi keluar untuk merayu pria itu, membuatku malu di depan umum. Bahkan ketika Kak Jia mencoba membelaku, dia dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana aku harus hidup setelah ini? Baiklah. Jangan menangis. Selama ibumu masih hidup, sondal kecil itu tidak akan bisa menindas kita. Apa kau lupa? Abu ibunya masih ada pada kita. Jika dia berani bersuara lagi, aku akan menyebarkan abu ibunya segera. Jangan khawatir. Ibu punya cara. Ada apa? Masih menangis? Yi Chang mengalami ketidakadilan yang begitu besar. Apa salahnya menangis sedikit? Bagaimana dengan situasi Yi Chang? Kita tidak akan membiarkannya begitu saja, kan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tuan Tang secara khusus menugaskan proyek itu hanya kepada Shuhei. Apa kau pikir aku mau dibayangi oleh si imut itu? Setelah beberapa saat, aku bahkan tak punya suara di perusahaan. Benar lihat, bagaimana kalau begini? Bukankah dia yang bertanggung jawab atas saham perusahaan? Biarkan Yi Chang menjadi manajer umum proyek. Dengan mengawasinya setiap hari. Apapun proyek yang dia lakukan, bukankah keputusan terakhir ada di tangan kita? Masuk akal. Kita perlu menghasilkan uang. Tapi kekuasaan tak bisa dibagi. Jadi, besok aku akan meminta HR mengeluarkan surat pengangkatan. Mulai sekarang, kau yang akan bertugas mengawasinya. Qin Shuhei, kali ini, giliranmu untuk berlutut kembali, bukan? Dan juga, jangan bergaul dengan Xiang Jia itu. Kudengar dia menyinggung seseorang. Dan hampir menyebabkan seluruh keluarga Xiang bangkrut. Paman Xiangmu sudah mengusirnya dari keluarga. Lamaran pernikahan sebelumnya dibatalkan. Keluarga Qin kami
tidak menikahi orang yang tidak berharga. Yang dia menyinggung seseorang? Anak itu selalu cukup tenang. Mungkinkah Qin Shuhe? Tidak mungkin bahkan Tuan Tang. Tidak punya kuasa untuk membangkrutkan keluarga Xiang. Ini pasti kebetulan. Kim Yi-ching, beraninya kau menghalangi proses proyek perusahaan Tuan Tang? Perusahaan Clean terus mendesak. Kau benar-benar menghambat kemajuan perusahaan. Benarkah? Aku tidak tahu. Seserius itukah? Ini belum tertunda selama itu, kan? Mungkinkah pria barumu? Proyeknya gagal? Jangan sok imut. Kau melakukan ini hanya karena cemburu. Kau pikir dengan menyinggung bos dan merugikan perusahaan, itu Qin akan memaafkanmu. Jangan bilang kau lupa. Bagaimana kau dipaksa berlutut hari itu? Kau maafkan aku. Tentang masalah ini, ibu dan ayah tahu segalanya, dan mereka sudah setuju. Mereka tidak keberatan aku menandatangani. Apa kau tidak suka melihat orang berlutut di hadapanmu? Mengapa kau tidak mencoba berlutut untukku? Kau pikir kau siapa? Kau ingin aku berlutut? Baiklah, atau tidak? Proyeknya macet, tidak maju, perusahaannya bangkrut, kliennya kabur. Apa kau pikir ayahku akan menyalahkanku lebih dulu, atau perusahaan ibumu yang akan runtuh lebih dulu? Kau! Jangan keterlaluan. Jangan berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau, hanya karena kau sudah dekat dengan beberapa pria. Tuan Tang tidak ada di sini. Kau pikir aku masih takut padamu? Dasar jalang. Kau berani memintaku berlutut di hadapanmu. Bukankah kau yang paling peduli pada ibumu? Jangan lupa. Abu ibumu ada di tanganku. Ku bilang, jika kau tidak berlutut di hadapanku hari ini, aku akan menaburkan abu ibumu. Kim Yi-ching. Kau monster. Bagaimana, berlutut atau tidak? Jalan. Kau pikir aku masih Qin Shuhe yang bisa kau manipulasi? Yang dulu mudah kau bodohi? Kau ingin aku berlutut untukmu? Akan kukirim kau langsung ke neraka. Bajingan. Bajingan. Kau main mata dengan pria sembarangan. Dan menindas putriku? Kau pikir siapa yang mengendalikan rumah ini? Sepertinya kau belum kapok. Kau hampir mati terakhir kali. Apa kau tidak ingat? Sundal, kau sama murahannya dengan ibumu. Jika bukan karena ibumu, aku pasti sudah menikah dengan ayahmu dan menjadi istri kaya sejak dulu. Lepaskan aku. Aku tidak akan menderita selama bertahun-tahun tanpa hasil. Dan kau bahkan tidak akan ada. Ibumu murahan, dan kau juga murahan. Kalian berdua pantas mendapatkannya. Kenapa kau kembali? Bukankah kau hanya ingin mengambil alih perusahaan? Akan kupukul kau sampai mati, sundal kecil. Lepaskan aku. Ibu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja, Ibu? Dari mana datangnya anjing gila ini? Kau ikut campur urusan orang lain. Aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kemungkinan besar, dia menjemput pria acak lain di suatu tempat. Lagi pula, bahkan Tuan Tang pun benar-benar tergila-gila padanya. Tampan, kau terlihat seperti pria yang baik. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia berantakan di luar sana. Hati-hati, kau mungkin tertular sesuatu. Sama seperti ibunya. Dia tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Keluarkan pria asing ini dari rumah Qin. Sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Sepertinya yang ingin mati itu kalian. Kau.
Jangan sok jagoan kalau kau tidak jago. Serigala jahat besar. Sebentar lagi, aku akan secara tidak sengaja mengeksposmu. Dan kau bahkan tidak akan dapat menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Katakan satu kata lagi. Dan jangan berdebat dengan orang idiot. Jaga bicaramu. Idiot. Jangan tidak tahu berterima kasih. Aku memang orang dari grup Kin Corp, adalah putri bangsawan besar. Ibuku adalah istri presiden grup Kin. Beraninya kau menyebut kami idiot. Kau terlihat begitu rapi, begitu terhormat. Tetapi kau tidak punya pertimbangan. Keamanan. Ayah, akhirnya ayah datang. Kim Shu-hee ini membawa gigolo entah dari mana. Dan dia melukai ibu. The film was Berlutut. translated and narrated by M Media. Tuan Li, kami buta. Mohon bermurah hati. Dan maafkan kami kali ini. Apa yang kau tunggu? Tuan Li masih marah hari ini. Aku akan menguliti kalian berdua hidup-hidup. Tuan Li. Tuan Li dari Li Group. Itu tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Kenapa Kim Shu-hee membuat Tuan Li dari grup ini mendukungnya? Li Group adalah perusahaan yang sangat kuat. Berlutut di tanah untuk waktu yang lama. Bahkan tidak tahu kepada siapa mereka bersujud. Kau baru saja bilang, jika Kim Group bangkrut. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau katakan pada Tuan Li? Cepat katakan padaku. Aku. Shu-hei, tenangkan dirimu. Mulai sekarang, kau adalah kepala kelompok. Aku wakilnya, baiklah, mulai besok. Aku akan mentransfer sahamnya kepadamu, mulai sekarang. Semua orang di grup Kim akan mengikutimu. Kau harus mengatakan sesuatu yang baik kepada Tuan Li. Perusahaan kita akan menjadi cangkang kosong. Apa benar-benar bangkrut? Atas dasar apa? Aku tidak setuju. Aku tidak peduli apa yang kau, Presiden Group, hak apa yang kau miliki untuk ikut campur dalam urusan keluarga kami? Ayah, Kau apa? Bukan tempatmu untuk tidak setuju. Syung, setelah bertahun-tahun, ayah telah membuatmu menderita. Maafkan ayah. Bukankah kau tidak menyukai bibimu? Kalau begitu aku akan menceraikannya sekarang. apa? Qin Warong? Kau berani menceraikanku? Kau? Ibu? Tidak perlu. Aku tidak butuh kasih sayangmu yang terlambat. Kau harus pergi mencari Gauru dan putrinya. Dan habiskan sisa hidupmu bersama mereka. Mulai sekarang, aku, Kim Shu-hee, tidak ada hubungannya lagi dengan Kin Group. Tidak ada tempat lagi untukmu di keluarga ini. Benalu selama bertahun-tahun. Kau seharusnya pergi sejak dulu. Tidak, kau seharusnya sudah mati sejak dulu. Sudah cukup? Ini semua karenamu, Sundang. Kau masih berani bicara? Kalian berdua hampir menghancurkan perusahaan. Kau tidak menginginkan perusahaan ini lagi, Nyonya Kim. Katakan sesuatu cepat. Tuan Li, lihat dia. Apa dia tidak punya mulut sendiri? Kalian berdua nenek moyang. Aku buta. Tuan mohon menunjukkan belas kasihan. Ampuni kami kali ini. Ibu, Leluhur. dua nenek moyang. Maaf, Ibu. Perusahaan yang kau bangun dengan susah payah. Aku pergi. Ayah juga bukan lagi. Ayahku lagi. Aku tidak menginginkan perusahaan ini lagi. Gauru, ingat ini. Dendam baru dan dendam lama bergabung. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Pergi. Li Shuoyan, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu apa gunanya aku. Untuk apa The berterima film kasih was padaku? translated Kita suami istri. and narrated by M Media. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Ini masalah kecil bagimu. Ini masalah besar bagiku. Li Shuoyan, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Aku pasti akan membalas kebaikan ini. Membalasmu, tidak di kehidupan ini, maka aku akan di kehidupan selanjutnya. Pembalasan bukannya tidak mungkin. Namun, aku tidak punya pengasuh. Aku juga tidak memelihara ternak. Kau mungkin harus mencari cara lain.
Aku, Ngomong-ngomong, mendapatkan akta nikah sudah cukup lama. Aku akan membawamu kembali ke rumah leluhur kapan-kapan. Kebetulan kakek juga ingin bertemu denganmu. bertemu orang tua. Bukankah kita bilang ini pernikahan pura-pura? Kenapa aku tiba-tiba harus bertemu orang tua? Apa? Tuan muda benar-benar membawa Nyonya pulang? Tapi identitas Nyonya. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Tuan Besar. Apakah urusan selanjutnya sudah ditangani? Selesai, Tuan Muda. Begitu kita menarik dana kita, seluruh Nanchen, tak seorang pun akan berani bekerja sama dengan keluarga Qin lagi. Kebangkrutan hanyalah masalah waktu. Si tua bangkakin Huarong itu. Dia benar-benar berani menyentuh orangku. Dia benar-benar bosan hidup. Bahkan jika Nyonya ingin melepaskannya, aku tidak akan melepaskannya. Mengerti, Tuan Muda? Kau benar-benar semakin peduli tentang urusan Nyonya. Hubunganmu dengan Nyonya semakin membaik. Ini hal yang bagus. Hubungan. Aku dan dia hanya memiliki hubungan kontrak. Aku hanya tidak ingin orang lain menyentuh milikku. Ya, aku salah bicara. Kau sudah bersiap untuk membawa Nyonya bertemu Tuan Besar, dan kau masih bilang kau tidak jatuh cinta, Tuan Muda. Oh, Tuan Muda, seret dia ke krematorium dan bakar dia. Mulutnya masih keras. Li Juwayan, kapan dia menikah? Dia bahkan tidak memandangku. Siapa lagi yang bisa menarik perhatiannya? Nona Muda. Tuan Li menikah beberapa bulan yang lalu. Kami selidiki. Pihak satunya adalah seorang wanita yang baru saja dibebaskan dari penjara tanpa latar belakang. Mereka hanya punya surat nikah, belum mengadakan pesta pernikahan. Sepertinya bahkan Tuan Besar Li belum bertemu dengannya. Jadi tidak banyak orang yang tahu. Pernah di penjara. Li Juwayan pasti sangat putus asa. Dia akan makan apa saja. Sudah terdaftar untuk menikah. Jadi bagaimana jika mereka sudah menikah? Karena Tuan Besar Li belum bertemu dengannya. Dia mungkin tidak tahu. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkannya masuk ke keluarga Li. Nona, karena dia belum resmi masuk keluarga. Bukankah kita harus mengunjunginya? Jika kau mendapatkan dukungan Tuan Besar Li lebih dulu, mungkin masih ada kesempatan untukmu dan Tuan Li. Tentu saja kita harus pergi. Aku akan menyelidiki latar belakangnya. Siapkan hadiah yang bagus untukku. Aku akan memberikan hadiah besar untuk keluarga Li. Saat itu, ini urusan besar, akan sedikit canggung. Lakukan saja. Ya, Li Juwayan, kau menikahi mantan narapidana. Untuk menjijikanku, jangan takut keluargamu Li menjadi bahan tertawaan dunia bisnis. Saat saham Li anjlok, kau akan merangkak mendatangiku perlahan. Jangan gugup. Apa yang perlu diresahkan? Akan ada banyak acara besar seperti ini di masa depan. Biasakanlah perlahan-lahan. Aku belum pernah menikah. Belum pernah mengalami hal seperti ini. Tidak bisakah aku sedikit gugup? Kakak Juwayan. Siapa dia? Kenapa kau memegang lengannya? Dia istriku, Kim Shuhei. Halo, namaku Qin Shuhei. Qin Shuhei. Bukankah dia yang membunuh seseorang dan menghabiskan 8 tahun di penjara? Kakak Juwayan, bagaimana bisa wanita seperti ini menikah denganmu? Dari mana kau dengar semua ini? Itu bukan desas-desus, itu benar. Semua orang di Nancheng membicarakannya, mengatakan kau bersama seorang pembunuh. Tanyakan padanya apakah dia pernah membunuh seseorang, jika kau tidak percaya padaku. Usiamu sudah 20-an. Kau harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Tidak punya akal sehatkah kau? Jika ayahmu tidak mengajarimu itu, aku tak keberatan melakukannya untuknya dan memberimu pelajaran. Aku. Hari ini ulang tahun kakakku. Aku akan memberimu muka, jadi bersikaplah yang baik. Jalan ini, aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk merayu kakak Juwayan. Saudari Kiao akan segera datang. Kau akan lihat, Tuan Besar, semoga panjang umur. Bagus, silakan duduk. Ketua, Tuan Li ada di sini. Tuan muda Li ini benar-benar terlihat semakin mirip pewaris. Tapi siapa gadis di sebelahnya? Mereka terlihat cukup serasi. Seserasi Tuan Kiao dan dia. Kudengar gadis ini seorang pembunuh. Kakek, maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, kau di sini. Kakek, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Bagus.
Aku akan menerimanya. Kuharap kau sehat dan panjang umur. Semoga panjang umur seperti pinus dan bangau. Kau masih punya bakti. Kemarilah. Biarkan aku melihat cucu menantuku. Kemari. Kakek, kuharap kau berbahagia sebesar laut timur dan panjang umur 10.000 tahun. Bagus. Sekilas, dia cantik. Pasangan yang sempurna. Jodoh di surga. Bagus. Sungguh cantik. Kakek, kau telah mendominasi dunia bisnis. Jangan salah paham, kurasa dia tidak cantik. Dia memang seorang narapidana yang baru dibebaskan. Kakek Li, aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Aku terlambat. Mohon jangan salahkan aku. Ini adalah vas porselen dinasti Qing yang khusus kucari seseorang untuk mendapatkannya untukmu. Kuharap kau menyukainya. The film was translated and narrated by M Media. Nona Kiao. Hari ini, kau tahu ini ulang tahun kakekku. Aku juga berharap kau akan berbicara lebih sopan. Kurangi bicara. Tuan Li, lama tidak bertemu. Kenapa kau tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Sedikit bicara harus didasarkan pada sedikit bertindak. Lagi pula, aku hanya berbaik hati. Aku tidak ingin kakek Li ditipu. Dirahasiakan. Tiao, kita punya banyak tamu hari ini. Jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana bisa aku bicara omong kosong? Li Juoyan, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa sesombong ini. Keluar. Ada yang mukul. Li Group pikir mereka bisa memukul orang seenaknya cuma karena punya uang. Apa ada hukum di dunia ini? Apa uang bisa bikin orang berbuat semaunya? Uang bikin kau bisa berbuat semaumu. Semuanya, cepat rekam ini. Dan posting di internet. Tuan muda, perlukah aku mengatur keamanan untuk menangani ini? Tak perlu. Aku ingin melihat trik apa yang mereka rencanakan. Ada yang mukul. Tiao. Kakekmu dan aku adalah teman lama. Di media, aku tidak akan mempermasalahkan masalah hari ini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, akhiri sandiwara ini dengan cepat. Jaga muka kita berdua. Kakek Li, jangan gegabah. Dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Ketua Li, Presiden Li. Halo. Saya Ketua Grup Qian. Dan Ayah Qin Shuhe. Kudengar hari ini ulang tahunmu. Jadi aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ketua Li, Presiden Li, jangan percaya wanita ini. Dia seorang pembunuh. Aku punya bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Wanita ini dipenjara selama 8 tahun. Dia baru saja keluar. Apa kau benar-benar ingin menikahi wanita seperti itu? Apa? Pembunuh? Bagaimana mungkin keluarga Li memilih pembunuh sebagai menantu? Lihat, sudah kubilang, yang terbaik belum datang. Shuhei, kau The membuat film was kesalahan. translated and narrated Ayah tidak by M menyalahkanmu. Media. Kenapa kau menggunakan grup Li? Untuk menghancurkan keluarga kita? Qin Construction yang dibangun ibumu sekarang hancur. Kenapa? Apa kau harus melihatku hidup di jalanan? Untuk puas? Semuanya harap tetap tenang. Mengenai rumor tentang istriku, aku ingin mencari kesempatan yang tepat untuk mengklarifikasi semuanya dengan kalian semua. Tapi aku tak menyangka. Kesempatan ini datang begitu cepat. Kesempatan apa? Aku juga ingin keadilan. Tidak ada rumor sama sekali. Aku mengatakan yang sebenarnya. Buktinya tak terbantahkan.
Jangan berpikir kau bisa memutarbalikkan benar dan salah. Hanya karena keluargamu lebih berkuasa. Aku beritahu kau. Aku punya bukti polisi sekarang. Palsu. Semua ini palsu. Apa maksudmu semua ini palsu? Ini dihasilkan AI. Benar, semuanya dihasilkan AI. Kami tidak pernah menyakitinya. Apa yang bisa dibuktikan oleh satu video, membuktikan dia tidak membunuh siapapun. Ini buatan AI. Ini palsu. Begitu kan? Sepertinya kau benar-benar tak akan menyerah, sampai kau jatuh terpuruk. Wang Xian. Ya. Biarkan mereka masuk. Saya dari Biro Keamanan Publik Nanshan. Kami sedang menyelidiki kasus tabrak lari dari 8 tahun yang lalu, melibatkan DOI dan tuduhan palsu. Silakan kembali ke kantor polisi bersama saya untuk diinterogasi. Bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan putriku. Tuduhan palsu apa? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan. Kau punya hak untuk tetap diam, tapi semua yang kau katakan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Nona Qin, apa kau punya keluhan? Kembali ke kantor polisi bersamaku dan ceritakan padaku. Jalan ini. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun, memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Kau berani menyakiti putri kandungku satu-satunya? Dan kau, wanita berbisa. Kau berani menyakiti putri kandungku? Akan kubunuh kau. Cukup. Shuhei, kau harus memaafkan ayah. Kau putri siapa? Menipuku? Qin Huarong, kau benar-benar terus menguji batas kesabaranku. Bahkan harimau pun tak akan makan anaknya sendiri. Namun, karena seorang ibu tiri dan orang luar, kau mengusirku dari rumah. Kau berani bilang kau tidak terlibat. Dengan menjebakku demi pembebasan Qin The Hicheng, film was Shuhei, translated and ayah benar-benar narrated tidak by tahu. Media. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja. mempercayaimu. Mempercayaimu untuk menikahi adik perempuannya. Sementara tulang ibuku masih hangat. Mempercayaimu untuk membiarkan putrimu sendiri menanggung kesalahan orang luar, atau mempercayaimu untuk mengirim putrimu sendiri, asupkan anak perempuan kandung Anda ke dalam penjara selama 8 tahun. Shuhei, ini semua salah ayah pukul aku. Marahi aku, apa saja. Maafkan aku saja. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Awalnya, kupikir kau memperlakukanku seperti ini karena kau lebih mencintai Gauru daripada aku, lebih dari putrimu sendiri, bahwa kau lebih memilih Qin Yicheng. Tapi aku belajar hari ini bahwa ketika menghadapi bahaya, kau akan meninggalkan mereka. Sama seperti kau meninggalkanku. Dari awal hingga akhir, kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau egois sampai ke inti. Shuhei, ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku tidak berguna. Aku mendengarkan fitnah. Maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita telah memutuskan hubungan ayah anak ketika perusahaan Qin didirikan. Jika kau ingin pengampunan, mintalah pada Gauru dan putrinya. Demi show hari ini, aku akan memanggilmu ayah mertua untuk pertama dan terakhir kalinya. Kau bilang kau mendengarkan fitnah. Tapi apa yang kutemukan? Menceritakan kisah yang berbeda. Chuoyan, apa maksudmu? Apa kau menemukan sesuatu? Aku tak ingin memberitahumu secara langsung. Tapi sekarang kau telah melihatnya. Warna asli ayahmu. Aku tak akan menyembunyikannya lagi darimu. Apa yang dia lakukan tak termaafkan. Apa yang kau katakan? Kau bicara omong kosong. Mencoba memecah belah kita. Apa katamu? Aku tidak tahu. Ayah? Ayah? Qin Shuhei? Dialah yang menyebabkan kematian ibumu. Mustahil, kau pikir dia orang baik? Tidak, itu mustahil. Itu sebabnya dia berkomplot denganku untuk membunuh ibumu. Itu tidak benar. Jangan mati, ayah. Ayah,
Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Ibu, tolong aku, Ibu. Gadis Kiao. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Setelah mengacaukan pesta ulang tahunku seperti ini? Sepertinya, kau benar-benar tidak menghormati orang tua ini. Kakek tua ini, bagaimana dia bisa, dari awal sampai akhir, tidak ada reaksi sama sekali. Kakek Li, jangan salah paham. Aku juga punya niat baik. Aku tidak ingin ini terjadi. Lihat baik. Suoyan menolakmu berulang kali sebelumnya. Sekarang tiba-tiba menikah. Apakah ada kebencian di hatimu? Banyak kebencian. Kau Kau menggunakan pemenjaraan cucu menantuku untuk membuktikan sesuatu. Kau yakin aku akan marah dan menolak mereka kan? The film was translated Kau salah. and narrated by M. Dia, Media. ada apa ini? Orang tua ini sudah gila. Kakek Li. Sekarang aku dengan sungguh-sungguh menyatakan. Mulai sekarang. Keluarga Li kita dan keluarga Kiao. Tidak akan ada lagi urusan. Kakek Li, kau pikirkan baik-baik. Benarkah karena Li Juayan? Wanita yang dia pungut entah dari mana. Kau akan melawan seluruh keluarga Kiao. Kiao tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena kakekmu. Apalagi Nanchang. Bahkan di seluruh Tiongkok. Tidak akan ada tempat untuk keluarga Muciao. Kau benar-benar tidak menganggapku serius, Pak Tua. Kata-kataku tidak penting lagi kan? Nona, jangan gegabah. Ya, keluarga Kiao kami juga bukan penurut. Karena kau sudah bicara sejauh ini. Kalau begitu mari kita lihat, apakah Tiongkok diperintah oleh keluarga Li? Atau apakah keluarga Kiao kami punya cara? Kita lihat saja. Sui. Kau bersedia menikahi Suoyan? Biarlah yang naik tangga sosial. Kakek, jangan bicara begitu. Suoyan orang baik. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi dia juga telah banyak membantuku. Aku berhutang budi padanya, yang tak akan pernah bisa kubayar seumur hidup ini. Apa katamu? Dia menyelamatkan hidupmu. Kakek, aku benar-benar tidak ingin menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, aku pernah dipenjara, tapi aku tidak melanggar hukum. Aku dijebak. Jika kakak keberatan, aku bisa segera menceraikan Suoyan. Nah, kakak bisa melihat. Kau anak yang jujur. Karena kau The dijebak. film was translated and narrated by M. Media. Selidiki ini untukku segera. Cari tahu siapa yang menjebak cucu menantuku. Keluarga kita tidak akan mentolerir ketidakadilan ini. Apakah seperti ini rasanya memiliki perlindungan keluarga? Dasar sampah tak berguna. Bagaimana kau menangani ini? Inikah orang yang kau temukan? Apa ini seharusnya menjelekkan Qin Shuhei atau membersihkan namanya? Aku lalai. Nora, aku tidak menyelidiki secara menyeluruh beberapa kebenaran dalam keluarga Qian. Keluar. Sekarang, kita tidak hanya gagal menjatuhkan Qin Shuhei, tapi kita juga memprovokasi orang tua itu tanpa alasan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada orang tuaku? Nona, Tuan Li dan kakak kami. Dulu hubungannya sangat baik. Kenapa kamu tidak minta maaf? Kata-kata Qiao Yu aku sudah mengatakannya. Tidak pernah ingkar janji. Jika dia ingin berkelahi, aku akan ladeni dia. Aku akan tuntaskan sampai akhir. Dia hanya orang tua. Dia tidak mungkin bisa menghabisi seluruh keluarga Qiao. Masalah paling mendesak saat ini adalah si Jalang Qin Shuhei. Dia duri dalam dagingku selama dia masih hidup. Jadi, apa yang ingin kau lakukan?
Orang tak dikenal. Berani menantangku? Akan kutunjukkan padanya. Perbedaan antara burung pegar dan burung finik. Hati-hati di jalan. Aku tidak ingin pergi bekerja. Kau CEO-nya, jangan bertingkah seperti anak kecil. Kalau begitu aku ingin kau membuatkanku makan siang penuh cinta. Cie lain. Dibuatkan istrinya makan siang penuh cinta. Baiklah, aku akan membawakanmu satu. Senang. Nah, begitu dong. Aku pergi. Tidak apa-apa, aku akan kembali sendiri setelah selesai mencobanya. Aku sudah mengatur sekretaris Wang untuk menjemputmu. Aku tidak nyaman kau pergi sendirian. Baiklah, aku bukan anak kecil. Nyonya Li, air minum Anda. Ukuran ini pas. Tidak perlu diubah. Baiklah, Nyonya Li, aku akan mengatur semuanya di sini. Gaun pengantin akan diantarkan kepadamu sehari sebelum pernikahan. Baiklah, terima kasih. Tuan muda, ada apa? Nyonya sedang mencoba gaun pengantinnya hari ini. Entah kenapa kelopak mataku terus berkedut. Tuan muda, kau sedang dimabuk cinta. Baru sebentar kau berpisah. Jika kau benar-benar gelisah, kita akan pergi melihatnya. Lagi pula kau cukup penasaran tentang bagaimana rupa nyonya dalam gaun pengantinnya. Ayo pergi. Jadi kau hanya menunggu aku mengatakan itu, ya? Obat ini lemah sekali. Jangan berteriak. Berteriak sekali lagi, dan aku akan menggorok lehermu. Aku tak punya kesabaran untuk berurusan denganmu. Apa kau tahu apa yang akan kulakukan? Apa kau akan melepaskannya sendiri? Atau aku yang akan melakukannya untukmu? Biar aku sendiri. Dasar jalan. Jalan, kau tidak menghargainya. Aku akan mengantarmu menemui Yama sekarang. Tidak apa-apa. Aku di sini. Buang dia ke laut. Li Shuoyan, jatuh ke tanganmu hari ini adalah kesialanku. Tapi aku tidak takut padamu. Lalu berdualah pada Yama, agar aku tidak mengetahui kau punya keluarga. Jika kau punya nyali, hadapi aku sendirian. Seret dia pergi. Li Shuoyan, dasar binatang. Jika kau laki-laki, hadapi aku sendirian. Li Shuoyan, dasar binatang. Jika kau laki-laki, hadapi aku. Kau maksud istriku. Orang yang sangat baik, mencoba gaun pengantinnya di sini. Dan sekarang dia tidak bisa dihubungi. Aku sungguh tidak tahu. Tuan Li, aku sungguh tidak tahu. Saya warga negara yang taat hukum. Jangan paksa aku melewati batas. Aku akan bicara. Nyonya, dibawa ke apartemen Kiao Corporation. Maaf, Tuan Li, ini ruang konferensi. Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Tuan Li, ada keperluan apa? The film was translated and Pertama, narrated by aku tidak pernah Media. memukul wanita. Tapi aku membuat pengecualian untukmu hari ini. Kedua, kau ingin bermain-main denganku. Terbuka, diam-diam, beradab, atau dengan kekerasan. Aku siap. Tapi sentuh Qin Xiu He lagi. Dan aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Aku belum selesai bicara. Li Juwayan, jangan keterlaluan. Ini Kia Corporation. Kau menyebut dirimu manusia.
Dalam 3 hari, aku ingin kau mendengar kabar kebangkrutan Kiao Corporation. Kau gila. Menimbulkan dendam, merugikan orang lain dan diri sendiri. Apa untungnya bagimu? Kau tahu kenapa keluargamu Kiao begitu kaya? Apa aku masih meremehkanmu? Karena kau terlihat sangat jelek. Aku hanya perlu memikirkan, melihat wajahmu setiap hari. Aku merasa mual. Aku akan membunuhmu. Li Juoyan, aku akan membunuhmu. Nona, Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, Nyonya. Dia hanya sedikit terkejut, tidak ada yang serius. Baik. Selain itu, aku juga ingin memberi selamat. Tuan Li, Nyonya sedang hamil. Anda akan menjadi seorang ayah. Apa aku akan menjadi seorang ayah? Ya, Nyonya sudah hamil 2 bulan. Wang Xin, apa kau dengar itu? Aku akan menjadi seorang ayah. ya Tuan Muda. Selamat Tuan Muda. Kau dan Nyonya sudah melalui perjalanan yang panjang. Tapi Nyonya baru saja hamil. Janinnya agak nggak stabil, dan dia agak terkejut. Dia masih perlu memulihkan diri. Baiklah. Wang Xian, cari 5 atau 6 pengasuh sekarang. Tidak, kita akan langsung kembali ke rumah leluhur. Jika kakek tahu tentang ini, dia akan sangat senang. Apa kau haus mau air? So, kau harus berjanji padaku. Jika kau ingin keluar di masa depan, kau tidak bisa pergi sendiri. Jika kau ingin keluar, aku akan meminta Wang Sheng mengikutimu. Jika Wang Sheng tidak tersedia, aku akan meminta orang lain MNJ ikut TMO. Singkatnya, kau tidak boleh keluar sendirian lagi. Aku tidak akan kabur lagi. Tuan Muda, ketua ada di sini. Kakek. Kenapa kau di sini? Untuk melihatmu. Kakek, silakan duduk. Baiklah. Soyan. Kudengar arus kas grup dalam 3 hari terakhir telah mencapai lebih dari 80 miliar. Kerugian lebih dari 40 miliar. Apa yang terjadi? Bukankah ini bergulat dengan keluarga Kiao? Keluarga Kiao memiliki akar yang dalam selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa mencabut mereka tanpa menumpahkan darah. Apakah masih karena kejadian terakhir? Ya. Terutama, aku ingin melampiaskan amarahku untuk cucu menantuku. Melampiaskan amarahmu, kenapa? Melampiaskan amarahku, hanya lebih dari 40 miliar. Otakmu, apakah terlalu irasional? Tapi, cucu menantumu sedang hamil. Apa katamu? Cucu menantumu sedang hamil. Benarkah? Hebat. Benar, belanjakan. Uang ini harus dihabiskan. Bukankah hanya lebih dari 40 miliar? Apakah cukup? Jika tidak cukup, aku masih punya di sini. Orang-orang tua di dewan itu. Jika mereka mempersulitmu, kita bisa meluapi rekening grup. Kakek, aku masih punya beberapa ratus juta tabungan pensiun. Kau bisa mengambil semuanya. Kakek. Simpan dana pensiunmu. Simpan saja The untuk film dirimu was sendiri. translated Berurusan dengan and keluarga Kiao sangat narrated mudah. by Aku tahu Emilia. apa yang aku lakukan. Aku menunggu untuk menggendong cicitku. Bagus. Kalau begitu dalam beberapa hari ke depan, aku akan membawa Hai kembali ke rumah leluhur kita. Kebetulan kita memiliki segalanya di rumah. Ini juga nyaman untuk kehamilan. Tapi ingat, tidak peduli bagaimana keluarga Kiao mencoba menghubungimu baru-baru ini. Jangan menyerah. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tak sabar untuk menggendong cicitku. Aku sangat bahagia. Ujung dan persik itu tajam. Daun dedalu menutupi langit. Nona Kiao benar-benar melebih-lebihkan Emo. Keluar, kalian semua. Nona, tolong tenanglah. Perusahaan ini hampir kosong sekarang. Bagaimana aku bisa tenang?
Sialan Li Juwayan. Karena seorang wanita. Dia mengabaikan hubungan 3 generasi kita. Nona, hal yang paling mendesak sekarang adalah mencari tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Tuan dan Nyonya. Mereka sudah menelepon beberapa kali, tetapi kau tidak menjawab. Aku telah menyebabkan kekacauan besar. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Membungkuk pada orang tua itu sekarang. Mungkin sudah terlambat. Apakah kita benar-benar berada di jalan buntu? Nona, ini telepon dari Tuan. Tuan besar. Apa kau ingin mati? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan di Nanchen? Perusahaan sebesar itu, dan kau membuatnya bangkrut dalam 2 bulan. Ayah, aku. Apalagi yang bisa kulakukan selain membuat masalah? Dari semua orang yang bisa kau sakiti, kau malah memprovokasi Li Shuoyang. Yama yang masih hidup. Sekarang lihat, perusahaan di luar negeri dan di Jingbei semuanya terkena dampaknya. Harga saham terus jatuh. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan hancur. Aku hanya nggak sengaja menyinggung Tuan Besar Li. Ayah, kenapa ayah nggak bicara dengan Tuan Besar dan berdamai? Jika dia mau menjawab panggilanku, apakah aku perlu kau beritahu? Ku bilang padamu, Kiyoyo, aku akan tiba di Nanchang dalam 2 hari untuk menghadiri pernikahan Li Shuoyan. Aku akan membawamu bersamaku dan secara pribadi meminta maaf. Apa yang telah kau lakukan? Lebih baik kau mulai berpikir sekarang tentang bagaimana mendapatkan pengampunan mereka. Jika mereka menolak untuk mengalah, kau akan mati di Nanchang dan tidak akan pernah kembali ke keluarga Kiao. Keluar, kalian semua, keluar. Pasti ada jalan. Seseorang akan membantuku. Aku nggak akan pernah membiarkan pasangan anjing ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa kau di sini? Aku khawatir, jadi aku datang untuk menemuimu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Di wilayah Tuan Li, siapa yang berani macam-macam? Baiklah, kalau begitu, hati-hati. Tuan muda gawat, Nyonya hilang. Apa? Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja? Di wilayahku. Bagaimana ini bisa terjadi? Temukan dia. Cepat. Bawa beberapa orang dan segel tempat kejadian segera. Hentikan ayah dan anak perempuan Kiao secepat mungkin. Lalu, dengan cara apapun, bawa Kiao Yo padaku. Ya. Aku hanya ingin nyawakin Shuhei. Bisakah kau membantuku? Kita lanjutkan percakapan ini. Aku nggak bisa. Kalau begitu aku pergi. Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Bukankah sudah jelas? Baiklah. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Sekali tidak akan memuaskanku. Maksudmu? Kau milikku. The film was translated and Ayah, narrated kita by sungguh nggak M. seharusnya. Tidak berguna. Yang kau lakukan hanyalah memukulku. Apakah memukulku membantu? Apakah memukuliku akan membuat Li Juwayan melepaskan kita? Setelah aku membereskan kekacauan ini, aku akan kembali dan mengurusmu. Apa yang tersisa untuk dibersihkan? Pergi siapkan peti matimu dan tunggu ajalmu. Qin Shuhei. Aku akan menyeretmu bersamaku bahkan dalam kematian. Apa yang gak bisa kumiliki, kau juga gak akan memilikinya. Nona Kiao, mohon tunggu. Tuan kami ada yang ingin dibicarakan denganmu. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Hanya mengagumi. Lumayan juga. Tidak heran. Li Shuoyan menyukaimu. Siapa kau?
Kenapa kau mengikatku? Halo, Bagaimana? Mari bicara. Tuan Li. Lu Wenji. Tuan Li, ingatanmu bagus. Kau benar-benar mengenali suaraku. Anjing peliharaan Kiao Yo. Itu agak kasar, bukan? Istrimu. Memang ada di tanganku. Mari kita bicara dengan tenang. Tentang ini, Bagaimana kau ingin bicara? niat awal Nona Kiao adalah untuk mengakhiri hidup wanita ini. Tapi, dia tidak pernah menyangka seseorang setingkatmu akan menggunakan taktik yang sama seperti orang rendahan sepertiku. Kau benar-benar menculik bos kami. Dengan bos kami di tanganmu, kami tidak akan berani bertindak gegabah. Kau ingin bertukar sandera? Ditambah 200 juta dolar. Setelah menyinggung seseorang setingkatmu, aku tidak bisa tinggal di Tiongkok. Aku perlu mengamankan beberapa dana pelarian, bukan? Sepakat. Kau begitu mudah mempercayaiku? Kau bahkan tidak mendengarkan suara istriku. Sepertinya 200 juta tidak cukup. Tua, yakin tidak ingin memastikan apakah Nyonya benar-benar ada di tangan mereka? Tak perlu dikonfirmasi. Mereka tak akan berani berbohong. Aku hanya khawatir mendengar suara Soul. Kau akan kehilangan akal sehatmu. Aku takut aku akan gegabah dan membunuh mereka semua. Li Juwayan, menyerahlah. Qin Shuhe nggak akan kembali hidup-hidup. Sialen, aku sedang tidur. Mereka kabur. Kejar mereka. Sialan, teruslah berlari. Aku akan menangkapmu dan menghajarmu sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Bersihkan dengan lebih rapi. Kita telah menangkap Lu Wenji. Dia tidak tahu keuntungan apa yang dia terima dari keluarga Kiao. Dia tidak mau mengkhianati Kiao Yao. Sekarang Kiao Xiangcheng menggunakan hukum dan opini publik untuk memaksa kita menyerahkannya. Tuan muda, haruskah kita menyerahkannya? Bagaimana keadaannya sekarang? Terakhir kali, kita bertindak terlalu jauh. Kakinya patah separuh, wajahnya rusak separuh. Sekarang setengah mati, terbaring di ruang bawah tanah. Kirim saja dia langsung ke Kiao Shangcheng seperti ini. Ya. Nyonya, Kenapa kau di sini? Aku membawakanmu makanan. Hal-hal ini harus diserahkan kepada para pelayan. Kau sedang tidak enak badan sekarang. Tidak apa-apa, lagi pula aku hanya di rumah. Aku hanya ingin datang dan melihatmu. Cobalah. Aku ingin mencoba sesuatu yang lain sekarang. Kata-kata yang keterlaluan. Kau akan segera menjadi seorang ibu. Masih bertingkah begitu keras. Apa salahnya menjadi seorang ibu? Sudah sering melakukannya. Jadi maksudmu, kau tidak puas denganku? Hentikan. Makan makananmu. Aku akan mengurusmu setelah bayinya lahir. tuan muda sekarang seperti kerasukan. Jangan pedulikan dia.
Biarkan dia belajar dari kesalahannya. Lalu aku akan memanggil dokter untuk Nona. Ayah, Sejak zaman dahulu, anjing yang menggigit tidak pernah menggonggong tanpa kepastian mutlak. Jangan lakukan apapun yang membuat musuh waspada atau membuat ancaman kosong. Kesalahanmu adalah 1. Tidak mengenali kekuatanmu sendiri. 2. Tidak mengenali kekuatan musuh. Kau tidak mengenali siapa musuhmu. Seberapa lebih kuat Li Shuoya daripada kau? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu? aku tahu aku salah. Apa istimewanya gadis itu? Sehingga kau harus menargetkannya, baik itu kekuatan atau kekayaan. Kau 100 kali lebih kuat darinya. Mengapa kau harus berkali-kali menginginkan nyawanya? Kau seharusnya mengincar nyawa Li Shuoyan. Keponakan, The film was kau menghancurkan translated Kyokor and dan melukai narrated putriku. by M Media. Kau menolak bersulang. Jadi jangan salahkan pamanmu karena kejam. Aku akan jadi sopirmu hari ini. Aku akan menemanimu bersantai. Baiklah, kalau begitu aku akan merapatkan Tuan Li. Mobilnya di sana. Masuk mobil, cepat. Shuoyan, hati-hati. Tidak. Aku harus menyelamatkan Shuoyan. Sui, kau pergi ke mobil dan minta tolong. Cepat. Baiklah, ini dia. Cepat ke bandara dan selamatkan Shuoyan. Cepat. Selamatkan Shu. Berani-beraninya kau menyentuh satu-satunya cucuku. Apa kau pikir aku sudah mati dan tidak lagi berkuasa? Aku berani melakukan apa saja. Apakah kau memberiku pilihan lain? Aku terkutuk jika aku melakukannya dan terkutuk jika aku tidak melakukannya. Aku berani melakukan apa saja. Kau punya waktu untuk datang ke keluarga Kiao dan membuat tuduhan. Lebih baik kau kembali dan bersihkan kekacauan yang ditinggalkan tanpa Li Shuoyan. Kiao. Bertobatlah di penjara. Ayo. Bawa mereka semua ke tim keamanan. The film was translated and narrated Orang tua, by M kau akan Media. menemui ajalmu. Aman. Semua orang selamat. Ya, Mereka berdua selamat. ya, orang yang diberkati bertemu dengan keberuntungan. Mereka semua diselamatkan. Terima kasih. Syukurlah. Terima kasih. Bukankah seharusnya Nyonya Li tidur? Kau tidur dulu. Aku akan selesai membaca informasi yang diberikan kakakku. Mengisi kekosongan 8 tahun ini. Bekerja dan beristirahat digabung. Belajar bukanlah sesuatu yang harus terburu-buru. Lagi pula, komputermu. Apakah lebih tampan dari suamimu? Bagus. Jangan main-main. Kau tidur dulu. Aku tak bisa tidur tanpamu. Tuan Li, apa kau mau istrimu menjadi pengangguran seumur hidupnya? Kenapa tidak? Kita sudah menikah. Apa aku masih ingin kau bekerja keras? Lalu apa gunanya aku? Itu tidak sama. Ini untuk mencerminkan nilai pribadiku. Baiklah, aku tidak bilang kau tidak boleh pergi. Hanya saja tidak ingin kau bekerja terlalu keras. Istri. Sudah jam 11.
Aku akan menonton sebentar lagi. Baiklah. Tidur. Tidurlah. Tampan dan kaya. Jika aku bisa mendapatkannya. Sisa hidupku, aku akan memiliki apapun yang kuinginkan. Tuan Lee, kopimu. Biarkan saja di sana. Kopinya nanti dingin. Kenapa kau? Di mana Sekretaris Wang? Sekretaris Wang sedang dinas luar. Dia memintaku untuk membuatkan kopi untukmu. Cobalah apakah rasanya sama seperti sebelumnya. Rasa yang sama. Nggak akan tertipu. Jika kau nggak mau meminumnya sekarang, aku akan meninggalkannya di sini untukmu. Maaf, Tuan Lee. Maaf. Tuan Lee, pakaianmu basah kuyup. Biar ku bantu kau melepasnya. The Tak film was perlu. translated and Pakaianmu basah narrated kuyup. by M Biar ku bantu Media. kau melepasnya. Ashul. Dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Shohei, siapa? Dari mana asal wanita ini? Belum pernah dengar tentang dia. Dia sudah menikah. Apakah kau di sini untuk mengantar makanan atau untuk menggoda? Perusahaan kami memiliki kantin staf. Kau nggak diterima di sini. Silakan pergi. Aku mengantar makanan. Tidak. Kau tidak sedang mengantar makanan. Kau bisa ke HR untuk mengambil gajimu. Jangan berdiri di depanku. Tuan Lee, apa salahku? Aku bekerja sangat keras untuk masuk ke perusahaan kita. Hari ini adalah hari keduaku bekerja. Kau nggak bisa memecatku hanya karena aku menumpahkan secangkir kopi padamu. Kau akan memecatku karena itu? Jika basah, jangan dipakai, supaya kau tidak masuk angin. Baiklah. Kalian berdua. Nona, meskipun aku tidak mengenalmu, jika kau bisa masuk ke perusahaan ini, kau pasti orang yang sangat cakap. Karena kau telah bergabung dengan perusahaan ini, kau harus menghargai kesempatan ini. Jangan buang waktumu untuk urusan yang tidak jelas. Aku nggak mengerti apa yang kalian katakan. Kau tak perlu mengerti. Kau dipecat. Tuan Lee, aku. Kubilang keluar. Sui. Apa kau tidak akan membantuku berganti pakaian? Apa kau tidak punya tangan? Tidak bisakah kau mengganti bajumu sendiri? Aku ingin kau membantuku berganti pakaian. Aku tidak mau. Kalau begitu aku akan masuk angin. Kau, Baiklah. Jangan marah. Kau melihatnya. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dan aku tidak memberinya kesempatan untuk melakukan apapun padaku. jauhi para wanita itu. Wanita apa? Ini semua salah Wang Xiang. Aku akan memotong gajinya nanti. Ayolah. Siapa yang membicarakan aku di belakangku? Antar istriku ke kelas nanti. Ya, Mulai sekarang, tidak ada wanita yang diizinkan masuk ke kantorku. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. siapa yang membuatnya marah lagi? Dia sangat marah. Bagaimana harimu? Kelas selesai. Kelas selesai, semuanya baik-baik saja. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan pergi ke mall untuk membelikanmu beberapa baju. Lihat lemari pakaianmu. Semuanya hitam, putih, dan abu-abu. Membosankan sekali. Kalau begitu belilah apapun yang kau mau. Ini kartuku. Belanjakan sesukamu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Baiklah, silakan. Baiklah. Translated and narrated by M Media.
Aku ingin melihat pakaian pria. Pakaian pria kami nggak murah. Berapa kisaran harganya? Aku nggak mendiskriminasi kau, tapi yang termurah yang kami miliki adalah 5 digit atau lebih. Aku khawatir itu di luar anggaranmu. Ini akan memalukan untukmu. Kau pembunuh. Apa ada orang yang mati di gigimu? Setiap kali buka mulut, hanya kata-kata busuk. Kau ini apa? Mulutmu bau dan kau gagap. Pulang dan sikat gigimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Aku tahu kau, wanita, punya 2 wajah. Di depan kakak Juoyan, kau bertingkah polos. Tapi di belakangnya, kau begitu kejam. Kau tidak punya sel otak sama sekali. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Kau Nona Cheng merupakan tamu kehormatan kami. Kau tak boleh menyinggungnya. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Betul sekali. Menghabiskan 8 tahun di penjara. Apa kau tahu apa? Barang mewah dan konsumsi itu? Kalau tidak, pergi sana. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kata-kata bisa membunuh, diam bisa memenjarakan. Kau tidak punya sopan santun. Aku melakukan ini untuk orang tuamu, memberimu pelajaran. Aku akan bilang pada Kak Juoyan untuk menceraikanmu. Apa urusanmu? Pergi sana, Kak Juoyan. Cepat kemari, Qin Xiu sudah gila. Dia mencoba membunuhku. Apa maksudmu? Pokoknya, jangan khawatir. Cepatlah kemari, aku di mall. Hari ini, aku akan memastikan kau lihat warna asli Qin Xiu Hei. Ada apa, Tuan Muda? Nyonya bertemu Cheng Shan di mall. Sepertinya mereka bertengkar. Dia agak marah. Cheng Shan ini sudah dimanja sejak kecil dan berbicara tanpa berpikir. Hubungi ayahnya. Dalam 10 menit. Jika aku tidak melihatnya di mall, perusahaannya tidak akan dipakai lagi. Ya, Kalau kau berani, jangan pergi hari ini. Kak Juoyan akan segera datang. Aku akan memastikan dia melihat warna aslimu hari ini. Kalau kau punya nyali, keluarlah ke sini. Kau cukup berani untuk menghinaku, tapi tidak cukup berani untuk keluar dan berdebat denganku, kan? Kau bahkan berani membunuh seseorang. Kenapa aku harus berdebat denganmu? Kau gila. Aku akan menghajar mulutmu sampai hancur hari ini. Sepertinya kau belum belajar cara berbicara dengan benar. Tak menduganya, kan? Bukan hanya kau yang bisa main kekerasan. Aku akan posting ini online. Lihat saja bagaimana kau bertingkah sombong nanti. berhenti. Ayah, kau benar-benar membantu orang luar memukulku? Kau bahkan tidak lihat bagaimana dia menindasku. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Putriku masih muda dan bodoh. Baik itu pukulan atau hukuman. Tolong jangan marah. Sui. Kau baik-baik saja. Cheng Shan, ini anak perempuan baik yang kau besarkan. Tuan Li, The tolong film tenang. was Ini semua translated salah and Shanshan. narrated Aku akan by menyuruhnya M. meminta Media. maaf kepada Nyonya. Minta maaf sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Dia yang mulai. Kau benar-benar ingin aku minta maaf? Nora Cheng, disinilah kau salah. Watak Nyonya kita terkenal baik. Kau membuatnya jadi kasar. Bayangkan apa yang telah kau lakukan. Aku hanya menyebut tentang hukuman penjaranya atas pembunuhan. Diam. Sudah kuperingatkan kau, pikirkan sebelum bicara. Aku sudah menjelaskan masalah sebelumnya berkali-kali. Apa kau pura-pura tidak dengar? Atau kau sengaja melakukan ini? Tuan Li, Nyonya berdarah. Panggil ambulans. Dia mengalami komplikasi kehamilan. Nyonya sedang hamil 2 bulan. Apa? Bagaimana keadaannya sekarang? Ibu dan anak keduanya selamat. Tapi dia pernah keguguran sebelumnya. Jadi kita perlu ekstra hati-hati sekarang. Bagus. Tuan Li, kau lihat. Dia putriku satu-satunya. Tuan Chen. Istriku yang akan memutuskan masalah ini. Jika dia ingin kau mati.
Aku akan menemukan cara untuk mewujudkannya. Sepertinya aku punya koneksi dengan rumah sakit ini. So, kau sudah bangun. Aku baru saja tersandung. Bagaimana mungkin tersandung bisa membuatmu masuk rumah sakit? Kau hamil. Kau sangat berharga, kau tidak boleh sembarangan tersandung dan jatuh. Aku hamil. Benarkah? 2,5 bulan. Itu luar biasa. Cheng Xian dan mereka. Aku menunggumu bertanya. Bagaimana kau ingin aku membantumu membalas dendam? Ini sungguh bukan masalah besar. Aku hanya tidak suka caranya berbicara. Dari suaranya, kau sepertinya tidak semarah itu. Aku sudah memukulnya. Dan aku sudah memarahinya. Jangan biarkan dia muncul di depanku lagi. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Rasanya agak terbuka. Tidak apa-apa, hanya aku yang melihatnya. Mengapa kau memutuskan untuk mengambil foto pernikahan hari ini? Aku sedang berpikir, sebelum si kecil lahir, kita harus mengambil beberapa foto pernikahan yang layak. The film was translated and narrated by M Media. Lihat ke kamera. 3, 2, 1.